Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hermawan, NIM 2019 02080227 dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil tahun 2021-2022. Rasional pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seseorang akan memilih suatu alternatif. Dalam hal ini melibatkan rasionalitas dan model keputusan. Artinya, dalam mengambil keputusan, seseorang akan melewati tahap-tahap tertentu untuk mendapatkan sarana hasil akhir. Sarana hasil akhir adalah definisi rasionalitas yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Bila sarana dipilih secara tepat untuk mencapai berbagai hasil akhir yang diinginkan, keputusan dapat dikatakan rasional. Satu cara untuk memperjelas rasionalitas sarana hasil akhir adalah dengan menambahkan berbagai kata keterangan yang sesuai pada berbagai tipe rasionalitas. Jadi, suatu keputusan disebut rasional secara objektif jika keputusan tersebut dapat memaksimumkan nilai-nilai tertentu dalam suatu situasi tertentu. Rasional secara subjektif dapat digunakan bila keputusan memaksimumkan perolehan relatif pengetahuan akan subjek tertentu. Model-model pengambilan keputusan. Dapat dikemukakan bahwa ada 6 model pengambilan keputusan manajemen. Model ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara teoritis dan realistis bagaimana para manajer praktisi membuat keputusan. Secara lebih khusus, model berusaha untuk menentukan pada derajat mana para pembuat keputusan manajemen adalah rasional. Apa saja keenam model tersebut? Yang pertama yaitu model ekonomi. Model ini berusaha untuk mencapai pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Kemudian yang kedua yaitu model manusia administratif. Model ini dikemukakan oleh Simon, di mana orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup untuk keuntungan atau laba yang memuaskan. Kemudian yang ketiga model manusia mobisentrik. Model ini dikemukakan oleh Jennings, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga selalu harus bergerak bebas mengambil keputusan. Kemudian model manusia organisasi. Model ini bersifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Jadi model ini mengutamakan loyalitas dan kebersamaan seperti layaknya di sebuah organisasi. Kemudian model pengusaha baru yang bersifat kompetitif. Dan yang keenam, model sosial. Berarti model ini melibatkan setiap elemen dalam pengambilan keputusan karena bersifat sosialis. Selain keenam model tersebut, terdapat beberapa model pengambilan keputusan, seperti salah satunya yang dikemukakan oleh Fisher, bahwa pada hakikatnya ada dua model proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu model preskriptif atau pemberian resep perbaikan. Model ini berdasarkan pada proses yang ideal. Kemudian yang kedua model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Model ini berdasar pada realitas observasi. Di samping itu, ada pendapat lain mengenai model deskriptif yang diperkenalkan oleh Bales, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi ini menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, evaluasi. Evaluasi menentukan sikap yang perlu diambil. Dan kemudian pengawasan. Pengawasan menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama bersangkutan dengan masalah pengambilan keputusan. Kemudian masalah pengendalian ketegangan yang timbul. Dan yang terakhir masalah integritas. Di samping model sebelumnya, terdapat pula model spiral,
di mana satu anggota mengemukakan satu konsep dan anggota lain mengadakan reaksi setuju atau tidak setuju, kemudian dikembangkan lebih lanjut atau dilakukan revisi dan seterusnya. Itu tadi penjelasan saya mengenai model pengambilan keputusan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.